Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dan dikasihi Allah. Tetaplah bersemangat di dalam pengajaran pengenalan kita akan seluruh kebenaran Allah, karena barang siapa yang mencari Allah pasti menemukan Allah. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, terima kasih karena saat ini kami berada dalam keadaan sehat dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang hal-hal yang berkenan kepadamu dan yang menjadi kebenaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah Roma 8 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus menginginkan kita hidup dan memiliki damai sejahtera di dalam hati kita, berlawanan dengan keinginan daging yang hanya menghasilkan kematian. Meskipun begitu, banyak manusia merusak dirinya sendiri karena tidak membiarkan Roh Kudus membawanya ke dalam kehidupan dan damai sejahtera. Manusia merusak dirinya sendiri dengan rasa malu, pikiran-pikiran yang tidak terkendali, kebiasaan-kebiasaan buruk, ketakutan, keputusasaan, kepahitan, dan rasa tidak aman. Mari kita lihat yang pertama, yaitu rasa malu. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rasa malu akibat dosa-dosa yang telah dilakukan menimbulkan efek yang sangat merusak dalam diri seseorang. Rasa malu yang ekstrim bahkan bisa membuat seseorang kehilangan pengharapan dan melakukan bunuh diri. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus ingin kita memiliki hidup yang bebas dari rasa malu akibat dosa-dosa kita, dan hal itu hanya bisa kita lakukan apabila kita menerima kasih karunia Allah melalui Kristus. Hanya melalui Kristuslah kita bisa menerima pengampunan atas semua dosa-dosa kita dan dibebaskan dari rasa malu akibat dosa-dosa itu. Hal yang kedua, yaitu pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran-pikiran yang kita pikirkan bisa memberikan efek yang membangun atau justru merusak diri kita sendiri. Pikiran-pikiran yang tidak bisa kita kendalikan adalah salah satu jenis pikiran yang bersifat merusak diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menggantikan pikiran-pikiran itu dengan pikiran-pikiran dari Roh Kudus. Contohnya saja, saat kita membuka internet, kemudian ada gambar atau situs tidak senonoh yang tiba-tiba muncul di layar monitor, maka yang harus kita lakukan adalah segera menutup gambar atau situs itu sebelum pikiran kita mulai memikirkan pikiran-pikiran yang tidak bisa kita kendalikan. Apabila pikiran kita mulai mengarah kepada gambar yang baru saja kita lihat, maka kita harus menggantikan pikiran kita itu dengan memikirkan hal-hal yang rohani yang berasal dari Roh Kudus. Hal yang ketiga, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kebiasaan-kebiasaan buruk pasti memiliki efek merusak diri sendiri, dan apabila hal itu sudah berlangsung lama, maka akan sulit untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Kabar baiknya adalah kita memiliki Roh Kudus yang penuh kuasa yang berdiam di dalam diri kita. Dulu kita hanya memiliki kuasa dari kekuatan dan kemauan kita sendiri untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dan hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi sekarang kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk bisa berkata tidak terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk dan memutuskannya dari hidup kita. Hal yang keempat yaitu ketakutan. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketakutan yang berlebihan adalah sebuah hal yang sangat merusak. Hal itu bisa mempengaruhi mental dan karakter seseorang sehingga menghambat masa depannya yang telah dirancangkan Allah. Roh Kudus yang berada di dalam kita adalah sebuah meterai yang menandakan kita sebagai anak-anak Allah, yang berarti kita adalah keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah, Roh Kudus adalah penolong bagi kita untuk memberikan kekuatan dan membela kita di saat kita merasa ketakutan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Dia tidak mau kita hidup dalam hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri, melainkan Dia mau membebaskan kita dengan kuasa-Nya di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita menyerah pada karya Roh Kudus di dalam kita dan membiarkan Allah membentuk kita seturut kehendak-Nya, karena kehendak Allah adalah hidup dan damai sejahtera bagi kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini kita semua dikuatkan dan diberkati oleh Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Puji syukur ya Bapa atas berkat makanan surgawi yang Kau berikan bagi kami. Di dalam kelemahan-kelemahan kami, nyata kuasa-Mu yang luar biasa sehingga menjadi kesaksian bahwa Engkaulah yang berkarya di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memakai kami sebagai alat kerajaan-Mu yang akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang maha mulia, yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.